saya mau kuis aja dulu ya. Sebelum mulai perkuliahan, kuis dulu hybrid test. Bisa join ke sini? Join myquiz.com 7250069. Siap dicoba, Bu. Iya, kita kuis dulu sebentar. Oke, kita mulai ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Bu, laksanakan. Oke, silakan. Oke, Ibu Sita nih yang memimpin ya. Mas Satria, Doni Dwi, Putri Panggidai, Rio Pava, Riki. Oke, waktunya selesai. Oke, selamat untuk siapa ini yang 3? Doni Dwi, Sita Arindi, dan Mas Satria. Nanti hadiahnya dikirim kemana ya? Siap, Bu, ke nilai hasil UAS, Bu. Oke deh. Nilai hasil kuas lo ini kok udah langsung thank you sampai jumpa lagi. Jangan-jangan kita disuruh sudah ini Mas Satria. Sudah apa namanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Bu izin. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Sehat semuanya sore ini? Belum mulai perkuliahan sudah dikasih kuis. Kata Mas Satria disuruh jadi UAS, tapi nilainya masih banyak yang belum ini Mas Satria. Mungkin nanti di kuis berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu sebenarnya kita sudah bahas tentang konsep dasar ya perencanaan pembangunan. Apa itu perencanaan, apa itu pembangunan, dan apa perencanaan pembangunan. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas model ya, model dan teknik analisis perencanaan. Jadi model atau teknik-teknik ya di dalam melakukan perencanaan pembangunan. Nah, apa saja misalnya model-model dan teknik analisis yang terkait dengan perencanaan atau perencanaan pembangunan.
Nah, sebenarnya ada karakteristik ini sebagai outline ya, karakteristik model perencanaan pembangunan. Apa sih karakteristik itu apa ya? Ciri gitu ya, ciri terkait ruang lingkup misalnya ya. Kemudian model-model ini terutama nanti bila dikaitkan ya perhitungan-perhitungan yang perencanaan pembangunan ini yang dia pada aspek sosial ekonomi ya, sosial ekonomi misalnya. Nah, ini ada model kuantitatif statistik dalam perencanaan pembangunan. Ya biasanya sih mulai dari model kuantitatif yang sederhana sampai yang cukup kompleks ya. Kemudian model perencanaan regional, ini terutama biasanya untuk perencanaan pembangunan daerah ya. Kemudian model prediksi. Nah, perencanaan itu kan menggambarkan apa yang akan kita capai gitu ya pada masa yang akan datang gitu. Ada time-nya kan, ada waktunya. Apa kalau dia dikaitkan dengan berdasarkan waktu itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang misalnya ya. Nah, tentu apalagi yang jangka panjang ya, jangka menengah dan jangka panjang ini kita memerlukan prediksi-prediksi ataupun proyeksi. Kemudian model indikator kinerja. Nah, mungkin ini salah satu mungkin banyak permasalahan di perencanaan pembangunan kita itu adalah pada penyusunan target-target indikator kinerja. Nah, seringkali tidak ada keselarasan ya, misalnya antara RPJMD dengan Renstra misalnya ya. Kemudian Renstra dengan Renstra ini antara di Renstra di dalam OPD sendiri pun ya, antara misalnya subbidang, bidang, dan ini juga apakah sudah selaras. Nah, makanya kita perlu juga melakukan cascading dan alignment. Jadi penurunan mulai dari visi, misi, sasaran, tujuan gitu ya. Sebagainya. Nah, kita refresh lagi apa sih pembangunan itu gitu ya, dan kemudian apa tujuan dari pembangunan. Kemudian kenapa perencanaan itu penting di dalam pembangunan. Nah, pembangunan itu adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi biasanya kalau pernah mendengar quote-nya Benjamin Franklin, apa quote-nya Benjamin Franklin? Belum, Bu. Jika kamu apa dia ya? Coba cari yang Benjamin Franklin itu ada dia punya quote yang cukup Banyak, Bu. yang terkait dengan perencanaan. Kalau kita gagal merencanakan gitu, sebenarnya kita sedang merencanakan satu kegagalan gitu. Ya, ada nggak? Quote-nya Benjamin Franklin, if you fail, plan. Sebentar, kayaknya ada deh. Sepertinya saya ada menyimpan quote itu. No gain without pain, Bu. Hah? Yang mana, Bu? Banyak Bu quote-nya, Bu, ternyata, Bu. Quote-nya Benjamin Franklin. Itu sangat ini banget kok. Tentang kalau kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan satu kegagalan gitu. Sebentar ya. Kalau gitu kita cari
Kita cari di Google aja. Google Benjamin Franklin ya. Nah ini ini banget ini ya, apa namanya, ini bisa menjadi kata kunci ya sebenarnya di dalam membuat satu perencanaan. Nah ini Mas, kelihatan ya? Siap, kelihatan Bu. Wah, kelihatan Bu. Ya. Oke, tadi jadi mengapa perencanaan sangat penting di dalam pembangunan. Ini saya merefresh yang minggu lalu ya, bahwa tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan itu adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Nah ini juga menjadi kata kunci ya. Terus kemudian untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Nah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Bahkan juga antar OPD tadi ya kalau dia di perencanaan pembangunan daerah. Kemudian untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka itu perencanaan menjadi sangat penting tadi karena pembangunan itu adalah upaya yang terencana gitu ya. Nah seperti tadi quote-nya Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Artinya apa tuh? Saya kutip nih. Bisa ada yang mau kasih pendapat dan opini terkait dengan quote ini. Dan bagaimana quote ini dikaitkan dengan pengalaman lah. Pengalaman kita di dalam merencanakan sesuatu. Jika kamu gagal dalam perencanaan, kamu mestinya merencanakan untuk gagal. Jadi kalau kita gagal di dalam membuat satu perencanaan ya, atau gagal untuk merencanakan, maka sebenarnya Anda sedang merencanakan suatu kegagalan. Iya, artinya tujuan itu nggak akan tercapai karena perencanaannya aja udah nggak benar, ya kan? Karena ketika kita gagal membuat satu perencanaan yang tadi ya, yang ini tadi kan yang harus terintegrasi, terus sinkronisasi dan sinergi tadi, maka sebenarnya kita sedang merencanakan satu kegagalan. Itu fatal banget ya sebenarnya ya. Maka itu kenapa perencanaan yang baik itu sudah setengah dari kesuksesan kan. Jadi kalau kita membuat perencanaan itu baik, sebenarnya kita udah setengah dari sukses ya, dari pencapaian tujuan. Tapi kalau kita gagal di dalam merencanakan, maka kita sebenarnya sedang merencanakan suatu kegagalan. Jadi semuanya berawal dari perencanaan. Jadi bisa di ini ya, kalau perencanaannya tidak baik, tidak sinkron misalnya tadi ya, tidak terintegrasi, maka sudah bisa dipastikan di dalam implementasinya juga tidak akan berjalan baik gitu ya. Jadi sebenarnya ketika pun dilakukan monitoring, sebenarnya kita memonitoring suatu hal yang tidak ini gitu ya. Nah itu tadi pendapat Benjamin Franklin yang sebenarnya sangat terkenal sekali ya, yang terkait dengan perencanaan dalam hal apapun, baik itu perencanaan yang terkait dengan tadi dokumen-dokumen perencanaan negara atau perencanaan daerah, maupun hal yang sifatnya pribadi juga gitu ya. Nah ini karakteristik dari model perencanaan pembangunan. Nah proses perencanaan itu melibatkan
pemeriksaan sejumlah variabel sosial dan ekonomi. Apalagi kalau dia terkait dengan pembangunan yang dia mestinya adalah multidisiplin, ya kan? Nah, kalau di beberapa negara maju mereka pendekatannya sudah seperti itu ya, komprehensif gitu ya, lintas disiplin gitu. Nah, kemudian variabel sosioekonomi terkait satu sama lain dengan cara yang sangat rumit dan kompleks, dan pemahaman kita tentang rantai panjang interaksi itu menjadi kabur tanpa bantuan model analitis. Jadi sebenarnya kadang-kadang model ini memang ada proses simplifikasi ya, atau penyederhanaan. Jadi dari yang rumit. Tapi sebenarnya apa sih model itu kalau menurut Bapak Ibu semua? Model. Kita kan sering sekali ya membicarakan model. Ini modelnya harusnya begini, modelnya begitu. Nah, sebenarnya apa model itu? Kalau kita bicara model, kan sering banget kita bicara model. Model itu sebenarnya artinya apa? Model. Kita diskusi aja. Model. Contoh. Ya, contoh. Ya, jadi model itu sih secara harfiah kan artinya representasi ya. Jadi biasanya dia representasi atau keterwakilan dari real world ya, dunia nyata. Karena biasanya model itu kita untuk menggambarkan dunia nyata. Biasanya dunia nyata itu real world itu sangat kompleks ya, detail and complexity-nya itu tinggi. Bahkan kadang-kadang bahkan di beberapa ini kan juga dynamic gitu ya, terutama dikaitkan dengan perubahan waktu. Jadi dinamikanya, kemudian keterkaitannya satu sama lain gitu ya, interaksi gitu ya antar satu variabel dengan variabel lainnya, apapun lah ya. Apakah itu misalnya kita mau bicara model kependudukan, apalagi model pembangunan yang di dalamnya ada kependudukan, ada segala macam gitu ya. Nah, itu pasti sangat kompleks. Nah, bagaimana kita menggambarkan real world ya, dunia nyata yang sangat kompleks itu? Nah, itu biasanya direpresentasikan menggunakan model. Model-model ini juga banyak ya. Model itu kalau kita bicara misalnya model yang biasanya kalau kita ini kan kita menggambarkan satu misalnya seseorang yang sedang merepresentasikan produk atau apa gitu ya, berjalan di atas catwalk. Nah, itu kan juga model, dia merepresentasikan produk atau vendor yang diwakilinya ya melalui produk-produk yang dia kenakan. Nah, kemudian ada juga model-model ikonik gitu, atau kayak replika pesawat itu juga model, tapi dia berupa replika dalam bentuk yang lebih kecil misalnya ya. Nah, itu kan juga model. Kita misalnya menggambarkan model pesawat dalam bentuk replika, itu model. Kemudian misalnya kayak kalau kita datang ke misalnya kita ingin membeli rumah gitu ya. Nah, itu kan biasanya kadang-kadang rumahnya itu belum ada kan, belum dibangun. Tapi mereka menggambarkan dalam satu model. Model itu adalah maket biasanya ya. Jadi kita bisa dapat gambaran tentang seperti apa sih nanti akan tergambar, akan seperti apa perumahan ini akan dibangun. Makanya di situ digambarkan mengenai tata letak ya, site plan-nya gitu ya. Kemudian bentuk rumahnya kan seperti apa. Sekarang itu kan juga digambarkan lantai bawah, misalnya kalau terdiri dari 2 lantai, lantai bawah itu ada apa aja, di mana kamar, di mana ini. Nah, itu sebenarnya adalah model. Tapi bagaimana dengan model sosial? Seperti apa digambarkan? Kalau tadi model-model ikonik, model-model ini kan lebih mudah ya terlihat. Kayak tadi maket, kayak replika pesawat gitu ya. Kemudian model yang misalnya memperagakan busana dan lain-lain itu terlihat gitu. Tapi bagaimana kalau dengan model sosial? Bagaimana menggambarkannya biasanya menurut Bapak Ibu? Seperti apa? Nah, di sini kan model diperlukan. Oleh karena itu untuk menganalisis interaksi kompleks
antara berbagai elemen yang mungkin tampak tidak berhubungan sepertinya gitu ya. Tapi kemudian kalau kita gambarkan dengan model, ya biasanya bisa juga digambarkan dengan diagram keterkaitan ya, dengan flowchart gitu ya, dengan alur keterkaitan satu sama lain. Nah, seperti yang dikatakan Myrdal ini ya, model adalah alat bantu yang penting untuk menjernihkan pemikiran. Keutamaan model adalah bahwa model dapat membuat eksplisit secara ketat gitu ya, kadang-kadang precise gitu ya, akurat gitu, apa yang mungkin tetap implisit, samar-samar dan kontradiktif. Jadi dengan model itu biasanya kita bisa lebih melihat lebih jelas gitu. Karena pemikiran sering berlangsung dengan aturan praktis yang cukup sederhana, penjelasan unikausal, kausal itu penyebab tunggalnya ya, dan jarang menggunakan sistem hubungan interdependen yang kompleks. Nah, pemikiran model itu dapat berfungsi sebagai semacam terapi pikiran gitu kan, kalau di sini ya. Kadang-kadang kita juga menggambarkannya menggunakan mind mapping gitu kan. Mengendurkan otot-otot intelektual yang kaku, menunjukkan keraguan generalisasi, dan menyarankan kemungkinan saling ketergantungan yang sebelumnya dikecualikan. Ya, jadi model ini bisa lebih menggambarkan bagaimana suatu elemen dengan elemen lainnya saling berinteraksi. Nah, klaim yang paling dapat dibenarkan untuk penggunaan model ekonomi adalah obat untuk kekakuan pemikiran dan latihan yang berlebihan dalam mencari hubungan yang saling bergantung. Nah, ini kalau ini menurut pendapat Myrdal ya. Nah, dengan demikian model perencanaan analitis memiliki nilai didaktik atau terapeutik pikiran. Nah, meskipun model adalah gambaran realitas yang disederhanakan, seperti saya sebut tadi, jadi selalu ada proses simplifikasi. Justru dengan model kita jadi bisa melihat gitu ya, melihat kondisi nyata yang kompleks itu lebih baik lagi gitu, karena kita menggambarkan walaupun ada proses simplifikasi ya, penyederhanaan. Nah, model dapat berkontribusi pada pemahaman kita tentang beberapa fitur penting dari realitas atau sering juga disebut dengan real world ya, dunia nyata. Nah, model perencanaan analitis juga memiliki nilai komunikasi. Banyak organisasi dan individu yang berbeda berinteraksi di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi dan sosial suatu negara. Nah, biasanya model-model ini ketika kita tadi ya merencanakan tadi ya bagaimana kita melakukan proyeksi penduduk, kemudian bagaimana misalnya standar-standar ya harus diterapkan. Ya, biasanya kalau terkait dengan pendidikan misalnya ya, setiap sekian ini harus dibangun misalnya satu apa gitu sekolah, atau setiap jumlah penduduk sekian harus ada satu pasar misalnya ya, harus. Nah, kemudian apa konsekuensinya? Nah, kemampuan seorang perencana untuk berkomunikasi gitu ya dengan para stakeholder tentunya ya. Di sini ada politisi, birokrat, pihak lain yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Karena dokumen-dokumen rencana ini kan menjadi satu kebijakan yang akan mengikat ya semua pihak. Biasanya dokumen perencanaan itu kalau di daerah dalam bentuk apa dia kebijakannya? Dalam bentuk apa kebijakannya? Misalnya dokumen RPJMD itu diperdakan ya, jadi perda kan? Itu menjadi peraturan daerah, ya kan? Halo. Siap, Bu. Ya, Siap, Bu. kan itu jadi peraturan, jadi kebijakan ya. Yang terlibat dalam proses makanya dia juga menjadi formulasi kebijakan gitu. Merupakan elemen penting dalam setiap jenis perencanaan, dan komunikasi semacam itu dapat ditingkatkan dengan model perencanaan analitis. Nah, model perencanaan itu menentukan hubungan antara tujuan masyarakat dan instrumen yang tersedia untuk mencapainya. Oke, nanti kalau misalnya ini kan kayaknya sebentar lagi maghrib, tapi nanti bahannya di-share di ini, kita bisa juga berdiskusi di Google Classroom ya. Jadi biasanya pertemuan ini untuk memicu sebenarnya, untuk memicu diskusi, tapi kemudian bisa dilanjutkan di asinkronausnya. Kalau ini kan pertemuan sinkronus ya.
Nah, jadi ini saya jadi ingat kemarin ada bimbingan saya yang ujian, ya terkait dengan materinya itu, topiknya itu tentang perencanaan jalan atau apa ya, perencanaan jalan ya. Nah, itu kan. Nah, tapi sebenarnya implementasi judulnya, implementasi perencanaan. Pokoknya keterkaitan dengan perencanaan dan penganggaran jalan, tapi jalannya jalan kabupaten. Nah, di situ terlihat banget gitu ya bahwa sebenarnya permasalahannya itu sebenarnya bukan di implementasi, tapi justru permasalahannya itu pada saat merencanakan. Jadi justru pada formulasi kebijakannya, bukan pada implementasi kebijakan. Dan itu terlihat banget sebenarnya apa tadi yang jadi sebenarnya jadi pertanyaan gitu ya. Kenapa judulnya implementasi? Karena semua permasalahan yang dikemukakan itu justru terkait harusnya formulasi terkait dengan, karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan perencanaan itu justru nggak clear gitu ya. Banyak persoalan di situ. Nah, itu kan juga jadi sulit gitu ya, karena memang sepertinya antara apa yang disebutkan Benjamin Franklin tadi itu banyak terjadi dan dialami oleh daerah-daerah gitu ya. Jadi antara dokumen perencanaan, nah ketika mengimplementasikan itu kan sudah di OPD masing-masing ya, OPD terkait. Dan itu dasarnya adalah Renstra. Tapi harusnya Renstra itu juga sinkron dengan RPJMD. Nah kadang-kadang ketidaksinkronan inilah yang justru akhirnya implementasi itu tidak berjalan baik. Jadi sebenarnya ketika kita menyusuri perencanaan yang nggak bagus, sudah bisa dipastikan implementasinya juga. Jadi target dan tujuan itu nggak akan pernah tercapai, karena di perencanaan ketika menyusun target-target itu, indikator kinerja dan lainnya itu nggak sinkron gitu ya. Makanya tadi kan ada sinkronisasi, integrasi, sinkronisasi, dan juga sinergi. Nah itu sebenarnya itu kata kunci yang masih banyak persoalan. Nah maka itu sebenarnya proses cascading dan alignment di dalam dokumen perencanaan itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita mau mencapai kesuksesan tadi ya, tujuan pembangunan tadi, maka di proses perencanaan itu harus benar-benar banget gitu ya, harus betul-betul gitu, karena itulah yang menjadi kunci. Nah kemudian kenapa kita harus misalnya memodelkan tadi, modelnya itu macam-macam nanti ya, baik itu nanti model yang terkait model prediksi apalagi ya itu. Nah model perencanaan ini berguna karena dapat memaksa. Nah ada kata ini ya mungkin harus kita highlight gitu ya, memaksa para perencana atau decision maker, pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses perencanaan untuk menetapkan struktur ekonomi dan sosial untuk fokus pada hubungan yang menentukan hasil dari perubahan kebijakan. Nah, kita akan selalu kaitkan dengan kebijakan karena dokumen-dokumen perencanaan ini nanti akan menjadi dokumen yang terkait dengan kebijakan. Kemudian perencanaan pembangunan itu melihat dari segala aspek. Apa yang dimaksud dengan segala aspek tadi? Multidisiplin ya, serta potensi-potensi yang ada. Oleh karena itu diperlukan penggunaan teknik-teknik dan model perencanaan yang tepat dalam suatu negara atau daerah agar nantinya perencanaan dibukukan dalam bentuk dokumen ya kan, dokumen rencana dalam bentuk dokumen rencana ya, dapat diimplementasikan secara optimal. Nah nanti harus hati-hati juga yang misalnya nanti kalau mau ini tesis yang terkait ini dokumen-dokumen perencanaan ini, karena kemarin udah kejadian tuh, karena memang ini sih karena posisinya sudah injury time, jadi tempat tidak sempat juga pembimbing banyak melakukan koreksi. Nah akhirnya ya kelihatan gitu ya,
bahwa di lapangan situasinya begitu gitu ya. Nah, kemudian tidak ada model tunggal yang dapat dianggap sebagai yang terbaik. Nah, biasanya kita akan melakukan combine ya, beberapa model ya, baik dalam teori maupun dalam praktek ada berbagai jenis model yang cocok untuk masalah kebijakan yang berbeda. Jadi tidak ada satu model yang tepat. Mungkin kita membutuhkan beberapa model ya. Nah, beberapa karakteristik model ya. Jadi karakteristik model perencanaan pembangunan itu ada coverage, ada aggregation, behavior, time, closure, dan accounting framework. Nah, coverage ini dalam hal cakupan atau ruang lingkup. Model perencanaan dapat diklasifikasikan ke dalam, misalnya ada model keseluruhan atau nasional, ya. Kemudian model sektoral atau regional, dan ada model khusus dan analisis proyek. Nah, itu sudah sampai ke tahapan kegiatan biasanya ya. Kemudian itu ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkupnya mulai, bahkan kita kalau secara vertikal itu perencanaan juga mulai dari desa gitu ya, kecamatan, kabupaten kota. Nah, itu kan strict ya, diikat oleh waktu. Kemudian model perencanaan juga dapat diklasifikasikan menurut tingkat agregasi. Jadi model agregat, model sektor utama, dan juga model multisektor. Itu kalau dilihat dari aggregation-nya atau agregat. Kemudian ada karakteristik model lain adalah behavior. Nah, ini model perencanaan dapat diklasifikasikan sebagai sistem stokastik atau deterministik, tergantung pada cara di mana hubungan perilaku diperlakukan. Nah, biasanya kalau kita pernah belajar statistik itu ngerti ya apa itu stokastik, deterministik gitu ya. Dan ada juga probabilistik gitu. Pernah kan? Udah pernah belajar statistik kan? Sudah atau belum? Siap, Kalau sudah. sekarang ada belajar statistik Siap sudah Bu. atau dimatrikulasi? Dimatrikulasi ya? Statistik itu matrikulasi atau enggak? Siap matrikulasi Bu. Waktu Iya, dimatrikulasi. matrikulasi. Apa itu probabilistik? Masih. Stokastik atau deterministik? Nah, stokastik ini seringkali dikaitkan juga dengan probabilistik. Apa itu probabilistik? Nge-refresh apa yang sudah pernah didapat. Probabilita. Apa itu? Probabilita? Kemungkinan. Siap kemungkinan Bu. Kemungkinan apa? Probabilita. Maka ketika kita pendekatan kuantitatif itu kita kan diwajibkan, bukan disarankan ya, diwajibkan untuk menggunakan misalnya representasi pengambilan data atau teknik samplingnya adalah probabilistik ya. Nah, itu biasanya kalau kita pendekatannya ingin untuk mengeneralisasi gitu ya, pengambilan kesimpulan. Nah, itu biasanya dari sampel dari populasi digunakan teknik sampling, diambil sampel menggunakan teknik sampling. Tapi harus probabilistik gitu ya. Probabilitas itu kan tadi kemungkinan, peluang terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa ya. Karena itu berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, makanya dalam situasi sekarang ini kan kita sangat ini dengan perubahan ketidakpastian atau uncertainty gitu ya kan, ketidakpastian. Jadi pengambilan keputusan itu jauh lebih sulit ya, karena kita berkaitan dengan ketidakpastian. Nah, bagaimana cara mengurangi ketidakpastian? Apa yang biasanya dilakukan? Biar supaya ketidakpastiannya itu bisa diperkecil. Kalau membuatnya menjadi zero itu nggak mungkin karena perubahan kan terus terjadi ya kan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Halo? Apa kira-kira Ya. menurut Bapak Ibu mengurangi ketidakpastian di era VUCA katanya ya. Sekarang itu kita masuk di era VUCA. Volatility, uncertainty gitu kan.
Terus apa? Puka itu ya pokoknya di era ketidakpastian banget gitu ya. Ya di antaranya salah satunya adalah ketersediaan data dan informasi ya. Jadi ketersediaan data dan informasi itu menjadi kunci ya sebenarnya untuk mengurangi ketidakpastian tadi. Nah kemudian ada time, ada dua aspek dimensi waktu dalam model perencanaan. Yang pertama adalah seberapa jauh ke depan. Karena tadi kan ada ya, perencanaan itu kan futuristik ya. Karena kita akan melakukan proyeksi dan prediksi. Maka ketika kita tidak tadi ya termasuk penyediaan data dan informasinya tidak ini, nah itu seringkali kita banyak melakukan ya harus melakukan banyak penyesuaian gitu ya. Adjustment gitu ya. Nah, seberapa jauh ke depan sebuah model dirancang untuk diproyeksikan, dan yang kedua adalah cara waktu diperlakukan dalam sebuah model. Makanya itu nanti kan ada dari perspektif waktu, itu ada jangka pendek, jangka panjang misalnya, atau jangka menengah. Kemudian closure, model perencanaan dapat diklasifikasikan ke dalam sistem terbuka, sistem tertutup, atau sepenuhnya ditentukan dan sistem yang ditentukan sebagian. Ya, jadi sistem terbuka gitu ya, ada intervensi atau pengaruh dari luar sistem gitu ya. Kalau tertutup ya mestinya tidak ada subsistem mungkin ya yang tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi dari luar. Kemudian accounting framework. Nah, accounting framework ini terutama untuk model ekonomi ya harus memenuhi beberapa persamaan definisi yang dikenal sebagai identitas. Ini mengikuti fakta bahwa semua memiliki kerangka akuntansi. Ya, jadi harus on the track gitu ya, sesuai dengan. Jadi kadang-kadang accounting framework ini juga tidak menjamin pada ketika kita mau mengecek pada kesejahteraan ya. Mungkin secara pertanggungjawaban secara administrasi ya sudah sesuai misalnya, tapi apakah dia memiliki dampak pada misalnya prosperity gitu ya, kesejahteraan, apalagi salah satu indikator keberhasilan pembangunan itu adalah IPM ya. Salah satunya karena kan kita pendekatannya sekarang paradigma pembangunan itu adalah fokusnya pada manusia. Nah, jadi indeks pembangunan mahasiswa manusia atau Human Development Index HDI. Nah, biasanya kalau kita mengukur visi dan misi ya, keberhasilan visi dan misi, kan visi dan misi itu untuk mengukurnya kan bisa menggunakan SMART. Apa itu SMART? SMART. SMART. Apa? SMART. Visi yang baik itu harus SMART katanya ya. SMART itu singkatan dari apa aja? Halo? Kayaknya udah pada ngantuk nih. Siap, Ibu. Ada Bu. Apa Siap, tidak, Bu. itu? Apa Cari. SMART? S-nya apa? M-nya apa? Spesifik. Ya. Spesifik gitu ya. Spesifik itu artinya jelas lah ya, singkat, sesuai dengan ininya lah. Kalau daerah itu visinya harus betul-betul sesuai dengan potensinya ya. Biasanya kalau dia daerah pariwisata akan unggul dan maju dalam hal apa gitu kan. Jadi spesifik. Terus M-nya measurable, bisa diukur. Nah, diukurnya salah satunya itu adalah IPM. Mau IPM berapa nih gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak ada pengukuran, bisa jadi ada kekhawatiran nggak mampu mencapainya, jadi disamarkan. Nah, kalau kita biasanya mengkritisi visi, nah itu salah satunya ada nggak ukuran ya, bisa diukur nggak nih visi. Jadi kadang-kadang tidak jejak gitu ya, agak-agak ngawang-ngawang gitu ya, nggak jelas tolok ukurnya apa. Nah, kalau misalnya Jawa Barat ya,
Jawa Barat itu misalnya visinya adalah menjadi provinsi terdepan dan termaju ya. Mitra terdepan provinsi termaju dan mitra terdepan ibu kota, karena memang beberapa daerahnya itu kan dia menjadi daerah penyangga ya, penyangga ibu kota, misalnya Depok, kemudian Bekasi. Kalau Tangerang udah enggak lagi ya, Tangerang kan sudah masuknya Banten. Nah seperti itu. Jadi tapi dia untuk pengukurannya dia IPM ya. Jadi IPM berapa? Waktu itu misalnya ditargetkan IPM 80. Tapi ternyata untuk mencapai itu kan sulit banget, tertatih-tatih ya, karena banyak daerah yang apalagi indikator IPM itu indikatornya ada pendidikan, kesehatan dan daya beli. Apalagi sekarang kewenangan misalnya kewenangan kewenangan pendidikan misalnya SMA itu kan udah jadi provinsi ya. Nah itu kelihatannya daerah menjadi sulit banget ya untuk mensinergikan karena kewenangannya tadi sudah terpisah. Dan kadang-kadang provinsi juga menjadi sulit masuk ya untuk mengintervensi yang misalnya SD, SMP yang pendidikan dasar. Karena pendidikan menengah itu ada di provinsi. Jadi kalau ada terjadi gap antara satu daerah dengan daerah lain itu kan mestinya provinsi ya ikut ini. Nah itu kadang-kadang kesulitan karena kalau secara desentralisasi ya kewenangan itu kan sudah menjadi otonomi ini. Tapi mestinya provinsi itu kan juga punya kewenangan lain ya. Misalnya dia punya mewakili pejabatnya itu mewakili pemerintah pusat, harusnya kewenangan itu juga dijalankan gitu ya. Oke, tapi ini udah maghrib nih. Kita diskusinya nanti bisa lanjut di ini aja ya Mas Satria. Lagi ajan di sini. Mas Satria. Nanti materi saya share di ini ya. Sini sudah maghrib. Siap, baik Bu. Siap Bu. Siap. Siap Bu, siap. Ya, jadi kita Ya, Bu. ya, nanti kita ulas lagi minggu depan, kita refresh lagi. Nanti bahan saya share di ini, kita bisa lanjut diskusi di Google Classroom. Udah sore karena saya tahu juga di bagian Indonesia Tengah dan Timur juga sudah pasti sudah wayahnya, malah mungkin udah dari tadi ya maghrib. Kita memang mulainya agak ini tadi kan agak sore. Siap. Ya, saya kayaknya juga sempat ketiduran ya tadi nunggu. Siap Bu. Saya cuma itu olahraga kalau udah habis mandi gitu tuh udah ini. Udah leleh udah ini. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi, bahan akan di-share. Dan sebenarnya bahan sudah cukup banyak ya di-share, tinggal mungkin gimana kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Atau ada pertanyaan sebelum diakhiri? Cukup Bu. Cukup ya. Siap. Saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Izin Bu untuk ini Bu, link absen presentasi teman-teman jangan lupa. Oh iya, kan sudah di-share kan, bisa nggak? Udah bisa? Siap sudah Bu. Sudah bisa. Siap sudah. Bisa Bu. Kadang-kadang saya suka lupa, misalnya itu hanya dibatasi 1 kali, terus berikutnya nggak bisa. Tapi nggak kan ya? Enggak Bu, Sudah ini langsung absen untuk 3 pertemuan Bu. Waduh, jangan untuk 3 pertemuan. Nanti kan ada timestamp-nya. Kalau nggak sesuai waktu dihapus sama saya, di-delete. Siap. Kekeliruan. Harus sesuai dengan jadwal, ya kan? Oke. Kan ada waktu nanti kelihatan. Ya. Kalau di luar jadwal akan dihapus. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi kehadiran pada sore hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan atau kita diskusi di Google Classroom ya. Karena sebenarnya kan perkuliahan kita itu kan sinkronous dan asinkronous. Jadi diskusi itu sangat dibuka kapanpun di ini ya, di Google Classroom.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Selamat buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore. Terima kasih Bu izin. Oke. Mas Fikri, pakai celana dulu Mas Fikri. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi ya. Salam sehat. Selamat.